Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang sekali sahabat Quran bisa berjumpa kembali di kajian Al-Quran Ruhina, tempat kita membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di kesempatan kali ini, karena kita berada di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita akan membicarakan tentang bahaya melukis wajah Nabi, tempat khusus menanti pelakunya di neraka. Sahabat Quran, sebagai seorang Muslim, tentunya kita sudah tahu bahwa haram hukumnya menggambar atau melukiskan wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin masih ada di antara kita yang belum mengetahui alasannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat ataupun keluarga beliau yang pernah melukis wajahnya. Maka pelarangan untuk menggambarkan bentuk wajah Nabi ini merupakan bukti otentik betapa Islam sangat menjaga kemurnian akidah dan kesucian sumber ajarannya, agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Jika ada yang menggambarkan wujud beliau, sudah bisa dipastikan hanya didasarkan pada hayalan dan imajinasi semata. Seperti kejadian beberapa waktu lalu di negara Perancis, ada sebuah majalah yang memuat karikatur Nabi Muhammad SAW dan mempublikasikannya. Hal ini benar-benar melukai hati umat Islam. Situasi pun diperparah dengan dukungan presidennya Emmanuel Macron yang mengatasnamakan perbuatan tersebut sebagai kebebasan berekspresi. Wajar saja jika seluruh umat Islam di dunia marah dan mengecam perbuatan ini, karena membuat gambar Nabi sama saja dengan melecehkan beliau dan merendahkan martabat umat Islam. Dalam kaidah syariah sudah jelas larangan untuk menggambar atau membuat patung makhluk yang memiliki nyawa atau ruh. Apalagi jika yang digambar itu adalah sosok Nabi yang maksum dan terpelihara dari dosa. Ini sudah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa memalsukan hadis atau ucapannya saja sudah tergolong haram, apalagi memalsukan wajah dan fisik beliau sendiri. Sebagaimana di dalam hadisnya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka akan disediakan tempat baginya di neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat Quran, adapun bahaya memvisualisasikan wajah Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah: yang pertama, khawatir akan menjadi wasilah atau perantara dalam beribadah. Jika saja Nabi Muhammad SAW digambarkan atau dibuatkan patung, maka umat Islam di berbagai belahan dunia sudah pasti akan memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda dalam mempresentasikannya. Akan muncul bermacam-macam respon yang berbeda dan tidak tertutup kemungkinan adanya penyembahan kepada Allah melalui perantara lukisan atau patung tersebut, seperti kebiasaan di zaman jahiliyah dulu. Sedangkan ibadah kepada Allah tidak memerlukan perantara apapun, sekalipun lukisan Nabi Muhammad SAW, karena beliau bukan agen pemujaan atau agen peribadatan. Bahkan dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanyalah hambanya dan Rasul utusannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Jadi pada dasarnya pelarangan untuk melukiskan bentuk fisik Rasulullah ini adalah dalam rangka menjaga kemurnian akidah tauhid agar tidak sesat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 3 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahid dinul khalis walladzina
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العظيم. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Quran, bahaya berikutnya adalah jika bentuk fisik Nabi digambarkan pada suatu objek, maka akan ada potensi terjadinya pelecehan dan penistaan. Contohnya saja, jika dilukis pada selembar kertas, bisa saja terjatuh ke tanah dan terinjak-injak. Atau jika dibuat dalam versi yang lebih nyata dari lukisan tersebut, akan timbul bahaya yang lebih besar. Akan ada sutradara yang membuat film tentang perjalanan Nabi dan mencari pemeran yang berpatokan pada wajah hayalan tersebut. Pemeran figur Nabi tersebut bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah SAW. Untuk sahabat Quran ketahui, saat ini sudah banyak bermunculan kanal YouTube yang menampilkan visual Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan beraninya mereka mengarang cerita bohong tentang kisah-kisah beliau. Maka sangat diperlukan kehati-hatian kita semua dalam menyeleksi tayangan mana yang benar dan mana yang dapat menyesatkan atau dengan terang-terangan menghina Nabi Muhammad SAW. Jika kita menemukan tayangan semacam ini, jangan ragu untuk segera melaporkannya agar dihapus dan tidak beredar lagi dimanapun. Kita yakini bahwa orang-orang ini adalah musuh Islam yang tidak mampu mendapatkan celah sedikit pun untuk menjatuhkan Islam. Akhirnya dibuatlah fitnah keji dan serentetan penistaan terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kaum kafir dan fasik ini bisa menggambarkan bentuk fisik Rasulullah, sedangkan mereka tidak mengenal beliau, belum pernah bertemu, dan tidak akan pernah bertemu sampai di akhirat nanti. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa memang sudah seharusnya penggambaran sosok Rasulullah SAW diharamkan untuk dilakukan. Karena sebagai pembawa risalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau harus diinformasikan secara valid dan otentik, bukan berdasarkan hayalan, ilusi, dan imajinasi belaka. Sebagai umat Islam yang beriman, untuk mengenal sosok beliau cukup melalui keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau itu tidak tinggi dan tidak pendek, tidak gemuk dan tidak kurus, berambut hitam, dan wajahnya selalu tersenyum. Demikianlah sahabat Quran kajian kita kali ini. Semoga kita terus meneladani akhlak dan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa memvisualkan sosok beliau dalam bentuk sebuah gambar atau lukisan. Sekian kajian kita kali ini. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Terima kasih sudah mengikuti Al-Quran Ruhina. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.